Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Indra di kelas 6E. Sekarang kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya siang hari ini? Ya, ini seolah-olah Pak Indra melihat kamu ada di dalam kelas. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tematik. Ya, temanya tentang ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Next. Ya, baik. Jadi ASEAN itu adalah kerjasama di kawasan Asia Tenggara, ya, kerjasama tingkat regional beberapa negara yang dia didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Maka ini ditandai dengan kabar deklarasi Bangkok. Ya, ditandai dengan istilah deklarasi Bangkok. Jadi mula-mula diikuti oleh hanya 5 negara saja. Kalau sekarang kan 10, ya. Awalnya cuma 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, diwakili ada Malik, ya kan? Filipina oleh Narciso Ramos, ya, Narciso Ramos. Singapura oleh S. Raja Ratman, Malaysia Tun Abdul Razak, dan Thailand dengan Tonat Kuman. Baik, next. Nah, kini sekarang itu sekarang itu jumlahnya menjadi bertambah 5 lagi. Jadi total 10 negara. Tampak pada gambar. Tolong nanti kalian hafalkan ya. Letak negaranya dan benderanya. Next. Tujuan ASEAN pertama, percepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budayanya. Ayo majukan ekonomi. Jadi buat apa kita kumpul di sini kalau ekonomi kita tidak meningkat? Begitulah kurang lebih. Kebudayaan kita tidak maju, tidak dikenal oleh orang luas. Maka dengan adanya kumpul-kumpulnya mereka bergabung di ASEAN, secara sosial, ekonomi dan budaya tersebar luas. Naiklah derajatnya. Kemudian tingkatkan perdamaian, jadi damai, ya, stabil. Negaranya itu tidak ada kerusuhan, ya. Itu mereka inginnya begitu. Kemudian kerjasama yang aktif menjadi meningkat. Berikutnya, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian. Jadi kalau misalnya ada anak bangsa yang ingin melakukan penelitian ke luar, misalnya ke Singapura, ke Malaysia, ini orang Indonesia, maka dengan mudah aksesnya, tidak ada hambatan. Kerjasama lebih efektif di bidang pertanian dan industri. Jadi ada industri-industri apa nih yang baru di sana, kita bisa import. Atau mungkin dari sini kita bisa ekspor, ya, penemuan-penemuan baru. Kemudian majukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, ya. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang erat dan berguna untuk untuk berbagai kerjasama yang tingkatnya lebih luas lagi, skalanya internasional, lebih mendunia. Next. Baik. Secara geografis, negara ASEAN itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada negara-negara daratan, ada negara-negara perairan. Ya, wilayah daratan itu kita kenal dengan Semenanjung Malaya. Sementara negara yang memang harus dilalui melalui jalur laut, negara kita kenal negara maritim atau negara kepulauan. Indonesia masuk negara apa, Pak? Indonesia itu ternyata negara kepulauan. Kok bisa, Pak? Cirinya apa? Karena banyak ditemukan pulau-pulau kecil, maka kita sebutnya dia negara kepulauan. Lebih gampang sih kenalin Indonesia. Kemudian mana lagi, Pak, yang mirip dengan Indonesia? Banyak pulau-pulau kecil tuh yang warna kuning, Filipina. Ya, pulau-pulaunya agak-agak misah. Bahkan harus ada yang mencapai ke wilayah bagiannya, mungkin bagian sebelah timur atau baratnya, atau utara atau selatannya, harus melalui jalur air, jalur laut, ya. Itu negara kepulauan tuh cirinya gitu. Pak, mana lagi, Pak? Singapura. Ternyata kelihatannya kalau di peta tuh Singapura nempel sama Malaysia. Tapi nyatanya enggak, harus nyebrang, ya. Terus ada lagi Malaysia, tapi Malaysia bagian timur. Semenanjung kalau Semenanjung gampang, pokoknya dia untuk mencapai ke situ bisa dengan naik bis, ya. Karena dataran. Ya, daratan. Next. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Jadi kenapa mereka kemudian membentuk ASEAN? Pertama karena budayanya, faktor budayanya. Bahasanya semuanya mirip, ya. Bahasanya bahasa Melayu Austronesia. Bahasa Jawa dengan bahasa Sundanya mirip.
Bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga mirip. Coba aja kamu lihat bahasa Indonesia sama bahasa Melayu, hampir mirip kan? Ya kan? Yang beda tuh kalau bahasa Indonesia sama Inggris, itu beda. Baik, next, sosial dan budaya. Jadi orang-orang di kawasan Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, itu makannya masih makan beras. Kemudian kalau kamu lihat film di TV, masih agak-agak mirip lah. Kulitnya itu juga sawo matang, ya kan? Orang Thailand dengan orang Indonesia, film Thailand coba lihat. Wajahnya masih mirip kayak Indonesia kan? Gak kayak orang Amerika, orang Inggris, sudah rambutnya pirang, bule, kulitnya putih, bintik-bintik. Nah, ya, jadi masih sawo matang. Kemudian banyak ditemukan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Pengaruh kerajaan Hindu-Buddha pada zaman dulu masih ditemukan sampai saat ini adalah candi-candi, ya. Bahkan cerita Ramayana masih terdengar di Kamboja. Pengaruh kebudayaan Islam, bentuknya masjid, prasasti, ya kan, tradisi Maulid, bukan prasasti ya, masjid, tradisi Maulid, rebanaan, kemudian kebudayaan lainnya itu masih ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Next, faktor geografis. Jadi secara geografis, keadaan alamnya Indonesia itu diapit oleh dua benua. Benua Asia dan benua Australia. Gitu. Jadi sebelah timur itu benua Asia, sebelah baratnya benua Australia. Sebelah apa nih kalau ke atas sebelah utara. Maaf, pengen salah. Next. Oh, belum. Jadi diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Iklimnya masih iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi karena dekat dengan garis khatulistiwa. Jadi kalau ada bulat, ada garis di tengahnya, itu namanya garis khatulistiwa. Banyak dilalui jalur Gunung Merapi, makanya tanahnya juga bagus. Untuk apa, Pak? Untuk pertanian, ya, subur karena ada tanah vulkanik dan aluvialnya. Sehingga nggak usah diragukan lagi, banyak yang bercocok tanam karena kita lihat di situ bunga-bunganya juga bagus-bagus, kan, hewan-hewannya juga bagus-bagus. Yang ketiga adalah faktor nasib dan sejarah. Semuanya sama-sama pernah dijajah kecuali Thailand. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Maka jangan lupa kerjakan nanti di Google Classroom. Beberapa menit setelah ini akan muncul pengumuman baru di Google Classroom kamu tentang latihan soal. Kerjakan halaman 14. Terima kasih sudah bisa bertatap muka melalui media sosial. Sampaikan salam buat ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.